Ini kami hadir dengan tema belajar dari Indra Bekti ya, kenali asuransi dan proteksi dini. Apa sih yang harus kita pahami terkait mengenai asuransi? Seberapa penting sih sebenarnya kita memasukkan pos asuransi di dalam keseluruhan perencanaan keuangan kita? Pasti ini selalu menjadi tanda tanya, apakah penting ataukah tidak penting? Nanti kita akan ulas selengkapnya ya. Makanya siap-siap semuanya, langsung saja kita mulai. Saya Maria Katarina, it's time to invest time. Ya, tema Investame hari ini memang sedang cukup banyak dan marak di sosial media ya, karena ada seorang artis yang kemudian terkena serangan dan immediately harus dioperasi. Kemudian banyak sekali yang berstatement tentang istrinya yang kemudian mencari pendanaan dan istrinya pun juga menjual beberapa aset. Katanya sudah punya asuransi tapi klaimnya tidak diterima. Nah, ini kemudian banyak sekali yang bertanya, kok bisa sih, kan kita ikut asuransi harusnya secara langsung ya terproteksi. Nah, kita akan tahu nih seberapa penting sih gitu ya, karena kita akan angkat mengenai asuransi dan proteksi dini. Untuk ngobrol pastinya nggak sendirian dong Maria, karena sudah ditemani oleh rekan saya financial expert CNBC Indonesia Aulia Akbar. Hai Mas Akbar. Halo Mbak Maria. Pasti update juga kan ya Masih. yang lagi booming di media massa nih soal Indra Bekti ya. Di tengah kondisi yang mungkin lagi cukup prihatin, kita sama-sama ikut prihatin, tapi ternyata terselip sebuah statement yang kemudian banyak banget akhirnya nanya, kan udah ikut asuransi, kok mau klaim tapi kok nggak langsung diproteksi, katanya ditolak gitu. Nah, aku belum mau ke sana sih, tapi aku mau bahas dulu. Sebenarnya kalau kita masukkan ke dalam plan perencanaan keuangan, asuransi sepenting apa sih untuk dimiliki sebenarnya? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai asuransi, kita bicara mengenai proteksi. Jadi perlindungan kekayaan kita dan aset kita. Kita beli asuransi dengan harapan tabungan kita nggak terkuras, aset kita nggak hilang. Ya, jadi kalau dibilang seberapa penting asuransi, menurut saya sangat penting justru ya di sini ya. Jadi penting untuk dimiliki ya. Penting untuk dimiliki. Cukup kan dari itu udah ada pemerintah punya BPJS gitu. Ya. Nah, apakah standarisasi cukup nggak cukupnya ini apakah memang cukup udah diproteksi dari BPJS, makanya nggak perlu lagi deh tambah asuransi lagi harus bayar. Apalagi kan kalau statement masyarakat Indonesia kan asuransi kan kalau nggak sakit terus kemana dong, hilang gitu kan. Kayaknya padahal amit-amit ya, jangan sampai sakit ya nggak sih Mas Akbar, sering nggak sih nemuin yang kayak gini-gini? Ya sebisa mungkin nggak kita pakai deh asuransinya deh ya. Cuman tetap aja kita harus menyediakan itu untuk mitigasi risiko, bahasa kerennya lah ya. Jadi kita mengalokasikan uang untuk kita berjaga-jaga. Sama kayak kita punya gedung, kita hire satpam di situ. Nah, terus gedung kita aman, nggak ada kemalingan. Apa kita rugi untuk bayar satpam? Pastinya nggak dong di situ. Jadi analoginya mungkin seperti itu. Dan kalau menurut saya BPJS Kesehatan dan asuransi itu justru malah saling melengkapi. Ya, kita harus punya dua-duanya karena BPJS itu bisa menanggung seluruh penyakit ya, hampir seluruh penyakit dan preminya murah. Sementara asuransi menawarkan kita fleksibilitas dalam berobat di situ. Gimana sih kita biar bisa punya mindset bahwa ini tuh penting? Karena kan kalau kita mengacu kepada negara di luar ya, semuanya serba di asuransi ya. Kalau kita punya kendaraan aja kita juga harus ada asuransi kecelakaan mobil. Kita belum sedetail itu loh ya, karena kita masih untuk hal-hal tertentu aja kayak mau kredit baru kita diasuransikan, asuransi jiwa. Terus kalau misalnya kita ikut asuransi untuk proteksi kesehatan gitu, tapi masih belum punya level of awareness-nya sebenarnya cukup kurang sebenarnya sih di Indonesia. Gimana sih cara memunculkan bahwa mindset-nya ini bukan cuma-cuma kok, ini tuh pasti ada gunanya. Ya, jadi kalau kita bisa bilang juga literasi asuransi itu rendah ya Mbak ya. Bahkan ya survei OJK itu kan 19% ya waktu tahun 2019 itu ya. Memang kesadaran kita untuk berasuransi itu cukup rendah. Dan kadang kita mikirnya ya itu tadi ya, kalau kita nggak kepake untuk risiko, kita rugi di situ. Nah, sebetulnya ini yang harus ditanamkan di benak kita semua, bahwasannya akan ada masa ya yang namanya, ya saya nggak mau doain gimana, tapi kita nggak bisa prediksi lah musibah itu datang kapan. Ya. Bisa datang besok, bisa datang lusa, bisa datang tahun depan, kita nggak ada yang tahu. Daripada kita gambling gitu ya, lebih baik kita sekarang sudah alokasikan saja uang untuk memitigasi risiko itu. Jadi ketika masalah itu datang, kita nggak tekor lah. Nah, konsep asuransi itu sebetulnya adalah produk janji asuransi. Nah, janji kalau kita bicara janji kan adalah hutang yang harus dibayar gitu ya. Betul. Nah, asuransi itu jadi kalau kita mengalami musibah ya, kita akan muncul risiko finansial yang mana
misalnya kita sakit, ya kita harus bayar biaya pengobatan. Nah dengan adanya asuransi, ketika kita berasuransi, risiko itu akan ditransfer ke perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi yang bayar sesuai dengan kesepakatan yang kita buat di awal. Memang kita nggak tahu kapan terjadinya gitu ya, kapan kita sakitnya, atau kapan kita butuhinnya. Tapi yang jelas ini sistemnya adalah berjaga-jaga gitu ya, makanya masuknya penting gitu. Di bawah dana darurat kali ya, kalau misalnya dalam perhitungan, ya di bawah dana darurat, maksudnya dana darurat baru asuransi kali ya, baru abis itu investasi, lalala dan. Sekali. Nah, tapi kalau misalnya di bawah dana darurat kan kita tahu nih biasanya ada pembagian perencanaan keuangan yang standar aja deh kayak 50, 30, 20 gitu ya. Di mana kita masukin si pos asuransi ini, berarti sekaligus juga mungkin Sobat Cuan bisa ngukur nih, oh ternyata kemampuan saya membeli asuransi itu hanya sekian persen dan hanya sekian ratus ribu misalnya. Mungkin dicari polis yang juga bisa memberikan senominal itu, jadi kayak nggak maksa gitu loh Mas Akbar. Jadi sebetulnya kita bisa masukin ini di pos menabung sih ya, atau pos investasi. Biasanya kan kalau kita 50, 20, 30 ya, kita pakai di pos menabung, kita alokasikan untuk premi asuransi. Nah, berapa jumlahnya? Nah, ini yang sering kali jadi perdebatan nih. Kalau kita ngobrol sama agen asuransi, dia nggak akan ngasih, mungkin nggak akan. Pokoknya nggak dapat. Masa beli asuransi yang murah sih kayak gitu kan? Pasti bilangnya kan begitu ya. Nah, cuman mari kita coba telaah lebih dalam lagi ya. Asuransi itu pengeluaran, Mbak, bukan tabungan dan bukan investasi. Dan nggak akan bisa jadi dua hal itu. Masuknya berarti konsumsi ya, sesuatu yang kita keluarkan ya. Expense ya, lebih tepatnya expense. So, kita harus hati-hati dengan cash flow kita. Jangan sampai kita membayar terlalu mahal, tapi jangan juga terlalu murah. Kalau terlalu murah ya akibatnya kita nggak dapat proteksi yang maksimal. Tapi terlalu mahal, kita nggak bisa investasi. Jadi menurut saya, saran saya adalah maksimal di 15% pendapatan. 15% pendapatan, berarti kalau misalnya pendapatannya 10%, bisa deh ikut yang 10 juta, berarti bisa lah ikut yang 1,5 juta gitu ya. Kalau yang 5 juta berarti bisa yang istilahnya 15% dari situ. Tapi apakah kemudian kebutuhan dari kita yang nominalnya itu bisa dijawab oleh asuransi? Karena kan biasanya langsung nanti nggak bisa berobat ke sini loh. Terus nanti susah loh, penyakit kritisnya nggak di cover loh. Nanti ini loh, gitu aku mau udah hafal deh pasti. Ada gitu-gitunya. Nah, kalau case-nya seperti itu ya, itu kan tujuannya kita punya BPJS juga. Jadi ada BPJS, ada asuransi. Jadi itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Kalau memang di asuransi mungkin terlalu mahal ya untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kan ada BPJS yang wajib juga kita bayar di situ. Jadi kita punya dua proteksi di sini. Oke, berarti sebenarnya dua proteksi dini ini bisa saling mengisi ya. Jadi nggak cuma punya BPJS doang, tapi kalau misalnya punya tambahan asuransi juga bisa gitu. Nah sekarang gini Mas Akbar, aku banyak banget, aku ada suami ada istri gitu, misalnya aku anakku 3, gimana dong gitu kan, terus netizen gitu, ini siapa duluan yang sebenarnya paling penting untuk diasuransi, karena mungkin nggak semua rumah tangga atau nggak semua Sobat Cuan di sini mampu bayarin asuransi untuk semua keluarganya. Kita kepengen sih semuanya terproteksi, karena sakit kan nggak kenal usia, nggak kenal siapa-siapa duluan gitu ya. Ini gimana nih solusinya nih Mas Akbar? Kalau gitu mari kita lihat prioritasnya ya. Kalau kita punya uang, kita bisa gunakan polis asuransi keluarga. Jadi satu polis bisa melindungi seluruh anggota keluarga ya, maksimal 5 biasanya ya. Cuman balik lagi ketentuan setiap asuransi beda-beda di situ. Tapi kalau misalnya budgetnya pas-pasan ya paling enggak pencari nafkah utama itu harus punya asuransi kesehatan ya. Dan pasangannya ya atau misalnya ibunya gitu harus punya asuransi kesehatan. Tapi yang pertama ya itu yang si pencari nafkah utama harus punya juga asuransi jiwa. Nah anak-anaknya mungkin bisa lewat BPJS di situ. Jadi kita pakai skala prioritas terlebih dahulu. Nanti ketika income-nya sudah bertambah, pertimbangkan untuk beli asuransi kesehatan keluarga itu sendiri. Dan itu hitungannya akan lebih murah, Mbak. Untuk satu polis bisa melindungi seluruh anggota keluarga dibanding kita beli satu-satuan. Ada produknya juga gitu ya, di beberapa insurance juga menawarkan ya. Rata-rata banyak asuransi sudah punya produk itu. Karena itu lumayan bisa menghemat pengeluaran juga. Oke, ini menarik sih sebenarnya. Jadi artinya Sobat Cuan sebenarnya bisa melihat dulu kemampuan diri sendiri dan ngecek juga apakah difasilitasi oleh perusahaan asuransi. Dan bisa ngobrol juga ya, buka-bukaan. Karena kan ini bentuknya adalah proteksi.